Tak semua gunung meninggalkan kesan yang sama. Ada yang membuat terpukau karena keindahannya, ada pula yang membuat kembali karena tantangannya. Dan Gunung Slamet memiliki keduanya. Sang atap Jawa Tengah berdiri kokoh di ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung tertinggi di Jawa Tengah sekaligus gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Sempat ditutup akibat peningkatan aktivitas vulkanik, kini jalurnya kembali dibuka. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerita Muda. Kali ini aku akan mengajak kalian mendaki Gunung Slamet, sang atap Jawa Tengah, yang berdiri di ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut dan menjadi gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Beberapa waktu lalu, jalur pendakiannya sempat ditutup akibat peningkatan aktivitas vulkanik. Kini ketika jalurnya kembali dibuka, kami pun berkesempatan menapaki lerengnya. Pada perjalanan kali ini berawal dari Cepu. Aku berangkat seorang diri menggunakan kereta menuju stasiun Pemalang. Dalam satu gerbong, banyak cerita berangkat pada waktu yang sama. Ada yang menempuh perjalanan seorang diri, ada pula yang ditemani oleh orang-orang terkasih. Kamu coba gambar. Aku bisa gambar sawah. Kamu bisa. Meski tujuan kami berbeda, rel yang sama mempertemukan kami untuk sesaat. Di balik jendela, matahari perlahan merunduk di balik cakrawala, seolah mengajarkan bahwa tak semua yang pergi adalah kehilangan. Karena setiap perjalanan, pada akhirnya, selalu menyisakan cerita bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah. Beberapa jam kemudian, kereta akhirnya tiba di stasiun Pemalang. Karena datang lebih awal, waktu senggang itu kuhabiskan dengan menikmati porsi makan di sekitar stasiun sendirian, sambil menunggu seseorang yang akan menjadi teman seperjalanan menuju Gunung Slamet. Tak lama berselang, Adi Kurniawan akhirnya tiba. Bagi kalian yang sudah mengikuti ekspedisi Gunung Raung di video sebelumnya, wajah ini tentu sudah tidak asing lagi. Kali ini kami kembali dipertemukan, bukan untuk mengulang perjalanan yang sama, melainkan untuk menuliskan cerita baru di gunung yang berbeda. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di judul dan di beberapa PT di depan tadi, ini adalah video pendakian puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah, yaitu puncak Gunung Slamet. Dan
puncak gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Oke, jadi di pendakian kali ini kita bersama Adif Kurniawan lagi dan lagi. Oke, dan cuma berdua teman-teman. Jadi tadi aku berangkat dari Blora sendirian, naik kereta dari Cepu terus ke stasiun Pemalang, dan Adif berangkat dari Semarang naik motor, terus aku dijemput di stasiun Pemalang. Pada pendakian kali ini kita TikTok tidak ngecamp, jadi mungkin jadi satu video dan singkat teman-teman. Oke, ditunggu kelanjutannya, nanti tak update lagi keduanya. Usai mengisi tenaga, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp di Pajaya. Di sepanjang perjalanan, ada satu hal yang terus terlintas di pikiran, yaitu waktu yang terus berjalan lebih cepat dari rencana. Pukul 21.45, akhirnya kami tiba di base camp di Pajaya. Waktu yang tersisa tak lagi banyak. Sekitar pukul 22.00 briefing pendakian akan segera dimulai. Saat kami tiba, hampir seluruh pendaki telah siap dengan perlengkapannya. Sementara kami baru saja datang. Registrasi belum dilakukan, perlengkapan belum sempat disusun ulang, dan kelompok pendakian pun belum kami temukan. Padahal, pendakian TikTok Gunung Slamet mewajibkan minimal 4 orang dalam satu kelompok. Artinya, sebelum melangkah ke jalur pendakian, kami harus lebih dahulu mencari teman seperjalanan. Di tengah segala persiapan itu, ada satu aturan yang langsung menarik perhatian. Setiap pendaki diwajibkan membawa minimal 2 liter air mineral per orang. Mengapa peraturan terkait logistik ini dibuat seketat itu? Nanti akan aku ceritakan. Logistik yang jenengan bawa yaitu jenengan yang harus bisa memanajemen logistik, ya, biar gak kurang. Kalau lebih itu malah kayak profit ya, secara manajemen ya. Tapi jangan lebih banyak ya, jenengan malah gak makan nanti ya. Itu tadi lihat ya. Jadi teman-teman ingat, keselamatan itu paling utama ya. Jadi malam ini teman-teman yang terakhir, oke? Semisal saya bilang Bima Jaya, jangan jawabnya Jaya. Dan keduanya, saya bilang salam lestari, jangan jawabnya Lestari. Ketiganya, saya bilang salam lestari, jangan jawabnya 3 kali. Lestari, lestari, lestari. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tangan dua di atas. Nah, suara keras ya. Yel-yel yang menggema malam itu seolah menjadi penanda bahwa waktu untuk bersiap telah usai. Perlahan, base camp mulai ditinggalkan. Satu persatu pendaki bergerak menuju tujuan yang sama. Malam itu, kami memilih menggunakan jasa ojek menuju pos 1. Minimnya waktu istirahat dan fisik yang sudah mulai terkuras juga selama perjalanan membuat kami memutuskan menyimpan tenaga agar dapat menghadapi jalur yang masih menanti di depan. Oke teman-teman, setelah menikmati ekstrimnya ojek selamat yang tentunya beda dengan ekstrimnya gunung lainnya, karena ojek di sini seperti off-road, bukan ekstrim ngeri ya, tapi ekstrim seru, off-road, seru dan pasir teman-teman, licin.
Oke, sekarang kita mulai pendakian berdua bersama Adif. Kita Jam berapa? start jam berapa sih? 23.54. Asik. Oke, start pukul 23.54. Kita mau mulai mendaki. Kita tadi sudah berdoa. Oke, langsung mulai 23.54. Dan ini adalah pos 1. Oke teman-teman, kita mulai trekking. Jadi setelah banyak huru-hara hari ini akhirnya kita berhasil. Dan menurutku ini pendakian yang terenggak prepare, kurang prepare. Kenapa tuh? Yo karena pertama kita hamin seminggu, kedua telat ya Div, telat, terus yang ketiga sampai sini molor bener-bener hamin 10 menit briefing, jadi samburadul. Di sisi lain kita nggak punya barengan, sebenarnya punya kita cari dari TikTok, tapi karena yang di TikTok itu membatalkan karena ada crash, jadi yaudah kita cari barengan di sini. Kemudian aku nggak prepare fisik dengan baik setelah dari Raung, tapi Adif prepare. Terbukti dari beberapa langkah sudah ngos-ngosan. Nggak apa, kita pelan-pelan ya, mungkin kecepatan sambil beraklimatisasi. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita update gimana keseruannya. Sedikit menyambung perihal logistik tadi teman-teman. Mengapa pemeriksaan logistik dilakukan begitu ketat? Karena Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Di beberapa jalur, pendakian TikTok bahkan sudah tidak lagi diperbolehkan. Sementara di jalur di Pajaya, TikTok masih diizinkan. Namun sebagai gantinya, seluruh perlengkapan diperiksa dengan ketat, mulai dari logistik, minimal 2 liter air mineral per orang, hingga surat keterangan sehat. Oke teman-teman, udah 30 menit lebih, kita belum sampai di pos 2. Treknya overall sampai saat ini masih mending sih, cuma menurutku ya elevasi ini lumayan ya Div. Iya. Nggak dikasih bonus teman-teman, langsung nanjak. Cuma nanjaknya itu nggak yang terlalu dengkul ketemu dada, nggak, belum. Cuma ya nanjak biasa. Tapi ya nanjak, jadi nggak landai juga. Dan kita tadi kalau nggak salah start di elevasi 1990 meter di atas permukaan laut. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang pukul 00.40, jam 12.40. Kita sudah sampai di pos 2 teman-teman. Berarti total sekitar mendaki sekitar 45 menit. Kalau nggak salah ya, ini nanti di sini. 45 menit baru sampai pos 2. Kita santai, menikmati. Tapi sayangnya di sini nggak ada keterangan berapa mdpl-nya teman-teman. Oke, jadi nanti tak kasih mungkin keterangan di bawah. Oke, kita istirahat bentar terus lanjut. Nah, ini sekitaran pos 2, hutan-hutan. Benar-benar masih asli teman hutannya. Itu ada Bung Adif dan teman-teman. Oh iya, sebelum lanjut ada sedikit cerita teman-teman. Pendakian ini kulakukan sekitar 2 minggu setelah turun dari Gunung Raung. Sempat berpikir untuk tidak mengabadikannya menjadi sebuah video, sebab pendakian TikTok berlangsung jauh lebih singkat
dan sebagian besar perjalanannya kami lalui di malam hari. Jadi, kalau nanti ada footage atau pemandangan yang terasa terbatas, semoga kalian bisa memakluminya. Nah ini dari pos 2 OTW ketiga sudah sampai ke persimpangan guys. Tadi kita lewat situ. Dan ini adalah yang via Bambangan. Via Bambangan ini adalah via dari Purbalingga. Naik dari Kabupaten Purbalingga. Dan belum sampai ke pos 3. Oke. Kita masih ada di jalur pos 2 menuju pos 3 teman-teman. Masih jauh. Oh ya, sedikit cerita teman-teman. Jadi kenapa kita mendaki lagi padahal baru selesai dari Gunung Raung beberapa minggu lalu. Jadi karena kita sebenarnya udah menanti atau pengen mendaki Gunung Slamet ini dari lama. Bahkan sebelum ke Raung pengennya ke Slamet dulu. Tapi pada saat itu Slamet ditutup karena adanya peningkatan suhu di kawah Gunung Slamet yang biasanya sekitar 220 derajat Celcius. Kemarin waktu ditutup itu suhu sekitar, kalau nggak salah, di 440-an derajat Celcius. Nah, baru 2 minggu, nggak 1 minggu kemarin Slamet dibuka kembali dan kita langsung dadakan ke sini. Tuh, dan lagi-lagi bersama Bung Adif tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini Gunung Slamet ini adalah gunung aktif ya teman-teman. Kelihatan guys, hutan lumut ya, bagus sekali. Masih perjalanan menuju pos 3 guys, terlihat anginnya dan vegetasi lumayan terbuka. Anginnya makanya, oh ini bekas longsor teman-teman, ini tak sentri. Benar-benar kita berdua sama Adif masih di bawah. Ini bekas longsor guys. Oke, dan ini adalah cakep sekali. Dan itu sebenarnya ada Milky Way teman-teman. Tuh ini bekas longsor. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang pukul 1.50. Kita udah sampai pos 3. Berarti total estimasi 1 jam 10 menit, tapi kita santai foto-foto dulu tadi Milky Way di bekas longsor karena udah pos 3 dan ketinggian 2510 mdpl dan ada warungnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi jalur Medan dari pos 2 sampai 3 OTW 4 ini sangat didominasi akar teman-teman, akar dan tanah. Dan di pos 3 menuju pos 4 ini benar-benar sudah tidak dikasih ampun, udah lutut ketemu dada. Tuh, lihat naik. Oke teman-teman, sekarang pukul jam berapa? 2:27. Pukul 2:27.
Kita sampai pos 4. Istirahat dulu, satu sosisan sambil mengisi tenaga. Dingin teman-teman, nggak pakai jaket buat santai, cuma yaudah cerah. Terus sepertinya kita dapat lautan awan, semoga. Oke, kita ngeres dulu, makan sosis pedes. Oke, yuk. Oke teman-teman, sekarang dari pos 4 menuju pos 5 bener-bener dingin. Sampai aku pakai jaket lagi, pakai sarung tangan, saking dinginnya. Bener-bener fisik udah terkuras, capek ngantuk, terus kedinginan jadi satu teman-teman. Ya mau nggak mau tetap jalan, karena kalau berhenti pasti tambah dingin teman-teman, dipaksa jalan. Udah, semoga all good. Jadi kenapa sampai selemah letih ini? Karena yang pertama kurang tidur. Aku dari pagi sampai jam 2 kerja teman-teman, kerja dan tidak tidur, tidak istirahat. Jam 2 packing, setengah 3, jam 2.45 OTW ke stasiun. Jadi bener-bener gak istirahat. Di kereta pun aku nggak tidur, nggak bisa tidur karena ya pakai Erlangga, kalian tahu sendiri, dengkul ketemu dengkul. Terus sampai sini Hamin 10 briefing, jadi benar-benar nggak ada prepare, belum packing ya barusan. Ini udah habis briefing, kita langsung cek logistik, membayar simaksi dan lain-lain. Habis itu langsung berangkat teman-teman. Jadi benar-benar pure hari ini. Hari kemarin itu nggak ada jeda buat tidur, nggak ada jeda buat istirahat. Langsung dilanjut mendaki ini. Jadi tips buat kalian, ini jangan dicontoh. Istirahatlah dengan cukup, prepare lah dengan baik. Ya, ini atap jateng bukan untuk main-main, bukan untuk uji coba. Kita harus well prepare ke depannya. Kali ini kita salah dan jangan dicontoh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menuju pos 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9 Pelawangan sampai ke puncak. Masih panjang teman-teman, dan ini pukul 3. Suhunya dingin, nggak tahu ini berapa derajat, mungkin sekitar 3. Tapi anginnya juga panjang, anginnya juga dingin. Ya udah, kita lanjut, karena kalau kebanyakan istirahat pasti akan kedinginan. Jadi tidak boleh kedinginan dan harus tetap semangat. Oke, lanjut. Yuk. Teman-teman, pukul 3.13 kita sampai di camp area. Ada warung. Pukul 3.29 sampai pos 5 Samyang Rangkah. Itu ada shelter, bisa istirahat di sana teman-teman. Dan ini atasnya camp area. Itu masih ada warung. Oke, kita lanjut. Dan ini bekas longsor teman-teman. Ini bekas longsor. Puncak ke sana. Dan kita lihat estimasi ini sih. Berapa jam ya? 3.58 sampai di pos 6. Video. Kesel. Ora sih. Dian. Aku yang capek guys. 2.900 mdpl. Capek banget, ngantuk. Pos 6. Oh iya, tadi nggak banyak ngevideo yang pos 5. Untuk jalurnya udah sangat batu-batu tajam, batuan tajam, lorong sempit. Ya begitu. Oke, sementara itu dulu teman-teman update-nya. Nanti kita update lagi di pos 7.
Oke teman-teman, sekarang pukul 4.25 kita sampai di camp 7. Capek banget teman-teman, betul-betul capek. 4.50. Pukul 4.50 kita sudah sampai di pos 8. Matahari belum muncul, sampai kedinginan. Dan headlamp udah mati satu guys, minyak udah habis. Vegetasinya terbuka, jadi angin dan suhu langsung menabrak badan. Setelah panjangnya malam, perlahan cahaya mulai menemukan jalannya. Matahari muncul dari balik cakrawala, membawa hangat yang sejak tadi kami nantikan. Langkah mulai berat, napas mulai pendek, namun antara lelah itu, pos 9 semakin dekat. Setelah istirahat tidur kurang lebih 15-20 menitan di pos 8, akhirnya kita tiba di pos 8 atau Pelawangan. Dan ini ada view-nya, vegetasi sudah mulai terbuka. Pos 9 akhirnya kami capai. Matahari perlahan meninggi, masih menyisakan keindahan yang rasanya sayang untuk dilewatkan. Tapi perjalanan belum selesai. Di depan sana, puncak masih menunggu dengan jalur yang jauh lebih terjal dari sebelumnya. Maka setelah menikmati sejenak, langkah kembali kami lanjutkan. Pelawangan ini atau di pos 9 ini medannya adalah batu kecil-kecil, batuan lepas teman-teman. Jadi kalau diinjak seperti biasa akan bisa menggelinding dan kena orang di bawah kita. Nah, dan itu adalah puncak Gunung Slamet di sana guys. Sekarang pukul 6, saya foto-foto di Pelawangan. Kita mau melanjutkan ke puncak Gunung Slamet. Nanti berapa jam ditunggu. Terpantau cuaca cerah tapi tidak ada lautan awan. Setelah perjalanan panjang yang dimulai sejak gelap, akhirnya langkah ini tiba di tempat yang sejak malam kami tuju. Puncak Gunung Slamet. Di ketinggian, lelah seolah menemukan alasannya sendiri. Segala tanjakan, dinginnya malam, dan langkah yang sempat terasa berat perlahan terbayar oleh apa yang terbentang di depan mata. Namun barangkali bukan puncak yang paling berkesan dari sebuah perjalanan, melainkan segala hal yang harus dilalui untuk bisa sampai di sana.
teman-teman. Jadi sekarang pukul 4.45 ya. 4.45 kita sudah selesai packing, bersih-bersih. Ini kita mau lanjut pulang ke Semarang ya, ke rumah Adif dulu buat transit. Aku nginep di sana berarti sewengi ya. Habis itu baru kereta ke Cepu lagi. Tapi kita sampai di base camp pukul 3. Jadi kalian hitung sendiri atau nanti bisa di sini estimasi TikTok Gunung Slamet Atap Jawa Tengah via Dipajaya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran next konten atau saran tentang konten-konten video bisa kalian komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.